Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari Susilo MM selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Profesor Tota Panggabean PhD selaku Penguji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Wiwik Pratiwi selaku Penguji 2. Saya Heti Ferawati dengan nomor mahasiswa 2265190013, Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Dampak Corporate Social Responsibility dalam Pengaruh Likuiditas dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pada tahun 2022 kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat, khususnya di sektor bisnis dan startup, di mana banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial hingga berujung pada kebangkrutan. Penyebab utama adalah krisis pendanaan yang diperparah oleh dampak pandemi COVID-19. Pada saat yang sama muncul fenomena relokasi perusahaan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang dipicu oleh faktor-faktor seperti upah minimum yang lebih rendah dan kemudahan perizinan yang menarik para minat investor. Sementara itu, beberapa perusahaan besar seperti PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Nyonya Menir mengalami kebangkrutan akibat masalah utang dan manajemen yang buruk. Fenomena ini menyoroti pentingnya likuiditas dan manajemen utang dalam mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi di sisi lain, praktik corporate social responsibility terbukti mendukung beberapa perusahaan diantaranya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk bertahan bahkan berkembang melalui kontribusi pada aspek sosial dan lingkungan yang meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Situasi ini disinyalir menunjukkan adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang penuh tantangan seperti dampak pandemi COVID-19, terhentinya pendanaan dan relokasi perusahaan ke daerah dengan biaya operasional lebih rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang likuiditas dan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan memiliki struktur modal dengan tingkat utang yang tinggi mungkin menyebabkan menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk diteliti karena ketidakstabilan ekonomi disinyalir dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditas dan utang untuk mencapai profitabilitas. Kemudian banyaknya perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan akibat beban utang yang tidak terkelola diantaranya seperti Sariwangi dan Nyonya Menir menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan utang dan likuiditas. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan yang baik terutama dalam struktur modal dan memastikan kelangsungan bisnis. Namun sejauh mana penentuan struktur modal berdampak pada kinerja keuangan perusahaan di tengah tantangan ini perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang bertahan bahkan berkembang di tengah tantangan ekonomi seperti Toyota dan perusahaan lain yang aktif melakukan CSR menunjukkan bahwa CSR mungkin membantu perusahaan dalam memperkuat pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. CSR mungkin dapat memperkuat reputasi dan meningkatkan kepercayaan investor yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja perusahaan. Namun belum jelas apakah CSR memang memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh likuiditas struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian ketidakpastian ekonomi, perubahan lokasi operasi perusahaan, dan tingginya persaingan menambah kompleksitas bagi investor dalam menentukan pilihan investasi yang tepat. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wawasan bagi investor terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, terutama dengan mempertimbangkan peran CSR sebagai elemen penting dalam keberlanjutan dan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Kemudian penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif, sementara yang lain menunjukkan hubungan negatif atau tidak signifikan.
Ketidakpastian ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memastikan pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap kinerja keuangan, terutama dalam konteks industri manufaktur di Indonesia. Dari identifikasi permasalahan tersebut, maka ada 4 pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022? Yang kedua, apakah terdapat dampak corporate social responsibility yang memoderasi hubungan pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022? Kemudian yang keempat, apakah terdapat dampak corporate social responsibility yang memoderasi hubungan pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta melihat bagaimana CSR dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai dengan 2022. Beberapa tinjauan pustaka yang mendukung penelitian ini diantaranya, yang pertama, menurut Sulaiman dalam bukunya pada tahun 2016 menyatakan bahwa likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tunai yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, suatu perusahaan dikatakan likuid jika ia mampu membayar gaji karyawan pada waktunya, tagihan-tagihan dari supplier, tagihan pajak, dan lain sebagainya. Manajemen jangka pendek juga bertujuan untuk mengelola masing-masing komponen dalam aktiva lancar dan utang lancar dengan menyeimbangkan antara profitability dan risiko sehingga berkontribusi positif pada nilai perusahaan. Menurut Brigham dan Houston dalam bukunya pada tahun 2019, struktur modal adalah campuran utang, saham preference, dan ekuitas biasa yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan penggunaan pinjaman jangka panjang. Maksudnya adalah seberapa besar modal sendiri dan seberapa besar hutang jangka panjang yang akan digunakan sehingga bisa optimal. Keputusan mengenai proporsi antara utang dan ekuitas sangat penting karena dapat memengaruhi resiko dan pengembalian yang akan diterima oleh pemegang saham. Stakeholder teori mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Teori legitimasi menegaskan bahwa organisasi terus berupaya memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat yang masing-masing, yaitu mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dianggap sah oleh pihak luar. Batasan dan norma ini tidak dianggap tetap, tetapi berubah seiring waktu sehingga membutuhkan organisasi yang responsif terhadap lingkungan, etika, atau moral tempat mereka beroperasi. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini diantaranya, dalam penelitian Bayu dan kawan-kawan pada tahun 2020, likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset. Berbeda dengan penelitian Renil dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian Bayu dan kawan-kawan pada tahun 2020, struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset. Hasil ini didukung oleh penelitian Syarifah dan kawan-kawan pada tahun 2021 bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Menurut penelitian Jihadi dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa CSR dapat memoderasi pengaruh likuiditas, aktivitas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Erika dan kawan-kawan pada tahun 2022, pengungkapan CSR tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Ini menjelaskan bahwa adanya pengungkapan CSR tidak berdampak pada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada beberapa gap rencana penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama beberapa penelitian terdahulu fokus pada pengaruh langsung faktor keuangan seperti likuiditas dan struktur modal terhadap profitabilitas. Penelitian ini mencoba mengintegrasikan CSR sebagai variabel moderasi, menawarkan pandangan baru tentang bagaimana praktik tanggung jawab sosial perusahaan dapat memengaruhi dan memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Ini merefleksikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial terintegrasi dalam strategi bisnis. Kemudian beberapa penelitian terdahulu menganggap CSR sebagai inisiatif independen atau output perusahaan yang tidak terhubung secara langsung dengan aspek keuangan internal perusahaan. Penelitian ini mencoba membuka wawasan baru bahwa CSR bukan hanya berperan sebagai tanggung jawab etis atau tanggapan terhadap tekanan eksternal, tetapi juga sebagai faktor strategis yang mempengaruhi efektivitas struktur keuangan dalam menghasilkan profitabilitas. Kemudian di era saat ini di mana ada peningkatan tekanan terhadap perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, penelitian ini mencoba menyoroti bagaimana CSR dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan finansial. Ini menangkap tren saat ini di mana perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan kinerja keuangan tetapi juga kontribusi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian walaupun ada beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara CSR dan nilai perusahaan, penelitian ini secara spesifik menginvestigasi bagaimana CSR memoderasi hubungan antara elemen-elemen struktural keuangan dan profitabilitas. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan baru ke literatur yang ada dan mengisi kesenjangan dalam pengetahuan mengenai interaksi kompleks antara CSR, struktur keuangan, dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia waktu penelitian mencakup periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang memiliki data laporan keuangan lengkap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu regresi data panel, yaitu analisis yang menggabungkan data time series dan cross-seksional. Kemudian analisis regresi moderasi, yaitu teknik yang memungkinkan pengujian apakah CSR memperkuat atau memperlemah pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Data tersebut akan diolah menggunakan EViews 13. Sekian proposal tesis ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih.